Waktu saya masih kelas 4 SD, saya tuh iri sama seorang Romo. Tapi orang tua Frater tahu itu berawal dari kebencian. Cintanya dapat atau tidak tuh gimana tuh? Tapi Frat, aku agak sedikit kepo ya. Sebelum memasuki jenjang pendidikan sebagai seorang frater, itu kan pasti anak muda nggak lepas dong dari cinta-cintaan kepada lawan jenisnya kan. Fase cinta monyet tuh pasti ada. Boleh nggak sih Frat di-spill sedikit? Saya ngerasa kagum dengan perempuan gitu kan. Keluarga saya juga tahu. Ya saya masuk di seminari supaya hidup saya bisa lebih mandiri aja. Nanti setelah itu saya keluar kok tante, saya bilang gitu. Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita bersama aku Ikno dan aku Marilyn. Seneng banget ya No, akhirnya bisa balik lagi ke Siniar Teman Cerita season terbaru. Gimana ya, rasanya tuh kayak Udah kita lama balik nggak lagi gitu. syutingnya. Gue masih kaku, sumpah. Gue Jujur. tadi gue ngadep kamera kayak, Yang mana ya kameranya ya? kamera yang mana? Kamera yang gue lah. Oke. Gue masih kayak kaku aja gitu, tapi semoga yang terbaik ya di season ini. Benar. Hari ini sebagai pembuka kita mau bahas apa? Hari ini kita akan menyelami tema yang sangat hangat dan relevan Nino di kalangan orang muda. Bisa tebak? Apa ya kira-kira? Tapi kayaknya lo gak akan kebayang sih. Iya, gue gak kebayang. Karena ini masalahnya. temanya rahasia gue sama Pidi. Oh, gue gak pernah di brief sih. Gak Emang pernah kurang ajar di-brief. kalian semua ya. Iya, apa kira-kira nih? Gue mau bingung buka soalnya. dengan satu pertanyaan. Apa? Menurut lo pribadi nih ya, panggilan tuh apa sih No bagi lo? Panggilan. Ini konteksnya apa dulu nih panggilan? Terserah. Panggilan kan bisa dipanggil bapak, bisa Bisa. dipanggil mama, gitu. Atau dipanggil Papi Jesus. Gak mungkin. Jangan dulu Ringo, Papi Jesus. jangan, Masih mau jangan. berkarya di sini Bener. ya, Papi Jesus ya. Masih mau bangun rumah 2 tingkat saya ya. Kalau bisa 20 tingkat. Benar. Kalau menurut gue panggilan suatu dorongan dari dalam diri kita, tapi kita sadar gitu. Kita sadar untuk melakukan hal itu dan kita menerima akan dorongan tersebut tanpa ada paksaan. Setuju, gue juga sepakat sih sama lu, kurang lebih sama lah ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang panggilan di gereja Katolik, kan lu sekolah dari dulu dari TK di sekolah Katolik nggak Ya, sih? kita sama-sama sekolah Katolik. Iya, Jangan cuma sama. gue doang. Bener sama, kita sama Besti. Iya. Lu pernah nggak punya panggilan sebagai seorang imam mungkin atau sebagai seorang bruder? Pokoknya counter habis gitu pernah nggak No? Jujur. Karena kan kalau di lingkungan Katolik tuh biasanya terinfluence loh secara nggak langsung. Karena gue fun fact ya, waktu SMP itu pernah didatengin sama seorang suster. Terus dibilang, Apa? Agnes kamu kayaknya cocok deh sebagai suster. Tapi kalau looks lumayan oriental jadi suster. Lumayan. Jangan dulu ya. Tapi setelah berdoa ternyata enggak sih. Oh. Disamperin sama suster gitu, diajak ngobrol. Tapi kalau lu pribadi pernah nggak sih mengalami hal tersebut? Kalau gue pribadi, ya namanya juga sekolah di sekolah Katolik ya. Tapi kan kalau gue suster ya yang ngelola ya. Gue gak mungkin dong kalau gue jadi suster. Gak Ya boleh. waktu itu datangin kayak promosi panggilan gitulah. Acara kayak semacam edufair tapi ini untuk panggilan, promosi panggilan gitu. Dan gue kayak ngefans aja gitu kayak, oh mereka kok bisa ya mendedikasikan hidupnya gitu. Cuman kalau untuk sampai ke arah panggilan, gue rasa belum menemukan panggilan. Waktu itu mungkin pendek aja sih mikir kayak apa join masuk seminari kali ya, itu karena cuman melihat amaze aja gitu. Mereka bisa mendedikasikan, membaktikan hidup bagi gereja. Gitu Mengagumi aja sih. ya, nggak sampai harusnya daftar nih, nggak sampai segitu ya. Kagum aja ya. Kagum doang, kagum. Ya kalau misalnya suatu hari dapat ya We puji never Tuhan know, sih, karena we masih never muda know. kan, nggak Iya, tahu tiba-tiba masih Ikno muda. jadi frater Ikno ke depan ya, nggak tahu. Suster Merlin? Jangan kalau yang itu jangan ya. Oke, mungkin buat kamu nih teman-teman cerita di luar sana yang masih bergumul dengan pencarian tentang cinta, kehidupan anak remaja ya saat ini, bertanya-tanya tentang panggilan hidup, mau kemana nih gue, gitu ya, dan merasa kesepian menjalani peziaran hidup di dunia ini, tenang aja, kamu nggak sendiri. Hari ini kita akan kedatangan seseorang yang sangat istimewa, seorang frater yang penuh semangat dan reflektif pastinya, yang akan berbagi kisah perjalanan panggilan hidupnya tentang pergulatan hatinya,
dan tentu saja langkah cintanya. Cinta ke siapa nih? Ke Tuhan Yesus. Agak Emang bisa ke yang lain-lain kalau misalnya jadi frater? Gak tahu. Nanti kita bahas setelah ini ya. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut. Ini dia Frater Damas. Terima kasih frater sudah hadir bersama kita. Iya, tadi naik apa frater? Naik motor. Naik motor. Soalnya jalan Bogor macet ya. Agak macet memang. Oke. Boleh dong frater kita kenalan dulu kesenian teman cerita yang ada di rumah. Mungkin boleh nama lengkapnya, panggilan sayang mungkin ya. Nama panggung. Oh, nama panggung. Nggak boleh panggilan sayang ya? Kan biasanya di antara OMK biasanya frater tuh hits ya. Oh, ada nama panggung hitsnya ya. Iya. Terus sekarang lagi penempatan di mana dan aktivitasnya. Tapi aktivitas kesibukannya selain menjadi frater ya. Iya. Karena kita sudah tahu ya dari namanya saja ya. Oke, Silakan. teman cerita, perkenalkan nama saya Frater Agustinus Damas. Biasa dipanggil Bebeb. Aduh, enggak. Itu panggilan saya. Bukan. Lebih seru sih frater. Sepanjang nanti kita panggil frater Bebeb. Enggak. Canda. Biasa dipanggil Frater Damas. Saya sedang bertugas di Paroki Santo Fransiskus Asisi Sukasari. Dan untuk kesehariannya saya membantu di percetakan PT Grafika Mardiwana. Jadi Senin sampai Jumat saya di percetakan, Sabtu Minggu di paroki. Oke. Gitu. Oke, nggak ada main ya frater di jadwal? Ya, Nggak hidup boleh saya di isinya sini deh main-main kayaknya. Nggak boleh ya? Ya ntar dulu aja ya, itu Yes. fair aja kali ya. Lalu ini apa lagi? Hobi? Nggak usah. Boleh hobi hobi, apa ada mungkin hobi? ada hobi. Hobi saya apa ya? Mancing. Packing buku mungkin. Ngepak buku ya. Ngecek halaman. Iya. Lalu kemudian asal paroki saya dari paroki Bunda Maria Ratu Sukatani. Depok. Ya, Depok yang Deket-deket ya ininya kota ya. megapolitan itu tahu ya? Iya, kotanya Ayu Ting. Iya. Ayah Ojak itu teman saya waktu kecil. Oh, saya ngefans sama Ayu Ting Ting. Boleh dipraktekin nggak? Enggak dulu. Reve Sambalado coba. Oh, enggak dulu ya. Terkait branding aja sih sebenarnya. Malu sedikit gitu. Tiba-tiba ditembak. Oh, tapi dari Sukatani nih. Dari frater, Sukatani. Yang ada kolam ikannya ya, kalau nggak salah. Lebih tepatnya Gerejanya. Empang. Oh, Iya. emang memadukan suasana liturgis dengan Iya, lifestyle ini yang nggak sih santai yang- aja itu. Yang ada Paroki. suka ibu-ibu mancing di itu ya? Bukan ya? Bener gak sih? Lu nyari konteks itu gimana sih? Enggak, kita kan waktu itu pernah ziarah 9 gereja di Keuskupan Bogor. Iya. Itu kebetulan ada ibu-ibu WKRI pakai baju pink berlomba memancing di sana. Sehabis misa mereka berkumpul untuk berlomba memancing. Oh ya mungkin pernah ya. Tapi sejauh ini sih yang saya pernah lihat ya bapak-bapak dan Nah, itu ibu-ibunya. Kalau bapak-bapak mah udah common ya, kalau ibu-ibu Iya. ya. Bagus. Keren tapi seru deh pokoknya. bolehlah kapan-kapan main ke Sukatani. Di sana mancing lalu berdoa. Bertani. Hanya ada Sukatani. empang sih. Oh. Mau ditanamin padi sepertinya belum boleh untuk saat ini. Boleh. Oke. Bisa jadi rekomendasi yang cocok ya buat kita berziarah di sana. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh nih sama Frater ngobrolin soal cinta, panggilan dan peziarahan, boleh dong Frater, kita mau tahu nih, kok bisa sih terpanggil menjadi seorang Frater gitu? Dulu gimana sih ceritanya sampai saat ini, hari ini Frater meneruskan atau menekuni panggilan tersebut? Oke, awalnya ya saya punya cita-cita saya tuh bukan menjadi seorang frater sebenarnya. Tapi cita-cita saya mau jadi seorang romo. Gitu. Tapi kayaknya itu satu perjalanan gak sih? Itu kan bisa satu lain ya. Iya. Oke, Iya, oke. karena nggak kita apa-apa. doakan ya jadi romo Amin, gitu. amin. Iya, cita-cita saya menjadi romo. Itu karena waktu kelas 4 itu kan apa ya daya berpikirnya tuh masih ada iri hati kah atau mungkin kok gitu sih selalu begitu kan namanya anak kecil. Nah, waktu saya masih kelas 4 SD, saya tuh iri sama seorang romo. Jadi ketika misa, saya udah datang berapa menit sebelum misa dimulai tuh, saya harus sama keluarga saya mencari tempat duduk di mana-mana. Saya lihat kanan kiri, gimana caranya supaya dapat tempat duduk yang jadi satu begitu dengan keluarga. Kami kesusahan, ya udah akhirnya mendapat tempat duduk. Tapi ada seorang romo baru datang pas misa mau dimulai, kok tiba-tiba duduk di depan. Oke. Loh, kok curang ini baru datang tiba-tiba bisa dapat duduk paling depan lagi kan.
Terus ternyata rasa iri hati saya tidak hanya berhenti di situ. Saya ngelihat ketika waktu mau komuni, kok romonya minum anggur, yang lainnya enggak gitu kan. Curang nih romonya nih. Oke. Nah terus suatu saat juga pernah saya ngerasa iri karena kok romonya nggak ikut kolekte gitu. Oke. Jadi ini Akhirnya terpikirlah saya bilang ke orang tua saya, "Mah, aku mau kayak dia." Dia bilang gitu. Ya udah, kemudian diarahkan lah sama orang tua saya. Ini loh kalau misalnya mau jadi romo seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu awalnya. tapi orang tua Frater tahu itu berawal dari kebencian. Dari awal negatif ya. Motifnya agak gimana? Gak mau kolektor, gak mau cari tempat duduk ngantri umat ya. Tiba-tiba jadi seorang romo cita-citanya. Tapi orang tua Frater tahu nih, gak apa-apa sama hal Nggak tersebut. apa-apa. Oke, gak apa-apa ya. Gak unduk-undul aja ya. Asal output terakhirnya positif juga ya. Iya, positif ya. Ya pada prinsipnya sih orang tua saya cukup fleksibel ya, jadi terserah anaknya mau seperti apa gitu. Dan mungkin memang karena panggilan dari Tuhan tuh cukup misteri. Berbagai Betul, macam cara tuh dilakukan oleh Tuhan dan mungkin hal yang dilakukan ke saya itu rasa iri hati dulu pertamanya gitu. Tapi luar biasa sekali ya, maksudnya dari iri hati, maksudnya itu kan perasaan negatif ya. Tiba-tiba bisa berubah jadi hal positif, jadi seorang romo Iya, betul. yang akan mengembalakan umatnya nanti di masa depan. Asik. Dari iri hati, padahal bisa loh kalau misalnya mau cari tempat duduk mah jadi anggota KUR, padahal nggak perlu jadi romo. Atau PLB ya? Jadi TTK kalau mau mah. Oh, nggak usah ada jadi Iya, romo harusnya gitu. gitu ya. Nah, gitu jadi romo. Saya bilang ke mama saya dulu, enggak usah. Udah terlanjur di sini. Udah terlanjur di sini. Mas Rob nyesel. Nggak ada kan? Atau Masalahnya ada pertanyaan nanti gagal deh episode ini. Gitu kalau nggak. Kalau Romo jawabnya gitu, Romo lagi Frater. calon romo. Amin. Romo amin. Kita doain Amin. terus ya teman cerita ya. Tapi kalau misalnya menurut Frater pribadi nih sudah mengalami panggilan tersebut ya dari kebencian akhirnya jadi mau jadi romo, jadi penggembala gitu ya di masa depan nanti. Menurut Frater sendiri macam-macam panggilan tuh apa sih menurut Frater pribadi? Kalau misalnya panggilan sebagai imam kan udah jelas ya jadi penggembala di gereja gitu. Kalau untuk panggilan-panggilan lain itu sebenarnya ada nggak sih Frat untuk kaum awam seperti kita? Kita kan kaum awam nih, kayaknya kan kita nggak kayak biarawan-biarawati ya, atau kaum klerus yang lain gitu. Iya, memang panggilan itu terbagi menjadi dua. Panggilan umum dan panggilan khusus. Kalau panggilan umum itu ya seperti saudara-saudara yang lain, ada yang menjadi profesi-profesi apa, dokter, polisi kah atau apa gitu. Dan kalau misalnya panggilan khusus seperti kami, para kaum berjubah, biarawan-biarawati, lalu kemudian ya para imam, para uskup itu panggilan khusus. Begitu, ada dua jenis panggilan. Dan kebetulan saya memilih panggilan khusus. Gitu kalau saya. Kita mau ikut juga pakai jubah? Kenapa jadi gitu ya pertanyaannya? Nanya aja. Tapi lebih hangat loh rasanya kalau pakai daster putih. Daster putih. Daster putih. Aku bisa beli kalau daster putih. Tapi nggak bisa pakai yang putih-putih itu yang di tengah. Oh, kolar, pakai kolar ya, pakai iya. kolar. Tapi banyak tuh yang pakai itu, katanya tren cenah pakai kolar gitu. Astagfirullahaladzim, Bagus boleh. kolar. Emang boleh ya Romo? Romo Frater. Boleh nggak Frat pakai kolar tapi kita Romo. sebenarnya bukan. Sejauh ini sih saya belum pernah melihat ya. Dan saya juga belum tahu apakah itu boleh atau tidak. Tapi sebaiknya nggak usah kali ya. Iyalah, langsung aja jadi ya. Ngapain ya? Iya. Langsung bener. aja masuk seminari tinggi. Nggak usah lah role play kayak gitu. Iya gampang kok, tinggal daftar terus habis itu ikutin dinamikanya di sana. Iya, Udah. paling cuma berapa tahun? Paling cuma 12 tahun. Cuma 12 Cuma 12 tahun. Gak lama itu mah kedip. Itu mah wajib belajar. Wajib Dari belajar. TS di sampai SMA ya. Aku mah prefer kalau sekarang lagi panggilan umum dulu aja. Dipanggil sama apa itu yang pembaca di kereta di stasiun? Masinis, announcer. Ya itulah pokoknya. Ya udah. Lebih ya masih milih itulah. Ayo udah, pokoknya. oke. Gitu. Oke, tema obrolan kita kan tadi sempat udah dibahas ya. Frater, kita ngomongin soal cinta, kita ngomongin soal panggilan, kita ngomongin soal peziarahan. Panggilan dan peziarahan mah kayaknya udah melekat nih di Frater. Udah hatam lah ya. Tapi ini yang satu itu tuh cinta. Waduh. Kita spell CINTA. TA. Masa diajar lagi? Kos anak SD. Cintanya nih dapet gak sih kalau dalam menempuh panggilan hidup
frater saat ini? Maksudnya cintanya dapat atau tidak tuh gimana tuh? Dirasakan. Oh, dirasakan atau tidak. Ya, ini pertanyaan menarik teman-teman. Selamat siang para sobat teman-teman cerita. Perkenalkan. Oh, nggak usah. Nggak usah dari awal lagi. Oke, kalau cinta memang, kalau menurut refleksi saya, cinta itu kan ibarat seperti bahan bakar ya. Jadi mau kita hidup seperti apa tuh harus ada bahan bakar cintanya. Sama seperti Igno dalam kesehariannya, misalnya aktivitasnya apa? Aku Contohnya, misalnya kita gabut saya. Kamu ngapain gitu branding kamu? Menjadi host di sini gitu, misalnya kan menjadi host di sini itu kan berawal dari cinta dulu. Kalau misalnya nggak ada cinta, pasti akan susah. Males juga ya. Kalau misalnya nggak ada cinta, pasti yang ada malah ngedumel kan. Terus ini apaan sih? Ada kamera ini ada jauh, ada ini lagi. Balikin aja lah semua. Sebenarnya lagi ngedumel sih damai. Sudah kayak nggak tahu apa sih. Enggak percaya. Nah itu cinta itu kan menjadi bahan bakar. Semua aktivitas, semua kegiatan kita itu perlu adanya cinta. Sama seperti saya memilih pilihan seperti ini pun didasari oleh cinta. Walaupun awalnya dari rasa iri hati, rasa kebencian ya, tapi kan akhirnya itu yang namanya benci jadi cinta. Dari benci berubah jadi cinta. Nah, mungkin ya teman-teman yang lain juga kalau misalnya melakukan pilihan-pilihan menjadi dokter, polisi, atau mungkin jadi YouTuber, jadi gamers, itu harus ada cinta dulu di awalnya. Kalau misal tanpa cinta pasti susah. Gitu. Karena cinta yang mendorong ya. Ya, cinta yang mendorong semuanya. Makanya ya saya juga merasakan cinta. Saya ngerasa bahwa Tuhan itu cinta sama saya. Iyalah, Tuhan udah ngasih semuanya ke saya. Terus kira-kira saya bisa berbalas budi seperti apa nih? Ya mungkin dengan cara saya menyerahkan diri saya menyerahkan masa depan saya, itu mungkin salah satu cara persembahan terbaik untuk Tuhan untuk membalas cintanya sih. Gitu. Langsung memberikan diri ya. Tampar. Gua ngasih apa selama ini? Aku merasa tertampar. Tapi berarti semua itu karena cinta ya. Cinta yang mendorong, cinta itu bahan bakar gimana kita bisa menekuni panggilan kita sampai saat ini. Betul, ya, frater ya. begitu. Dan gak hanya di panggilan sebagai seorang frater atau romo, tapi juga di kehidupan sehari-hari kita ya, di berbagai pekerjaan yang kita pilih. Betul banget, Merly. Tapi Frat, aku agak sedikit kepo ya. Sebelum memasuki jenjang pendidikan sebagai seorang frater, itu kan pasti anak muda nggak lepas dong dari cinta-cintaan kepada lawan jenisnya kan. Fase cinta monyet tuh pasti ada. Boleh nggak sih Frat di-spill sedikit? Ini kan tapi timeline-nya sebelum ya. Oh iya, sebelum. Jadi nggak apa-apa dong. Aman lah. Aman banget kan, aman banget. Sebelum. Ini ceritanya sebelum ya teman-teman ya. Kan ditekankan terus nih kayaknya sebelumnya. Takutnya kan jadi yang motong. Nanti kita, Nino nggak boleh. Jadi ini sebelumnya ada nggak sih Prat kisah-kisah cinta bersama ya pujian hati seperti itulah? Oke, pernah waktu masih sebelum masuk seminari, saya ngerasa kagum dengan perempuan gitu kan. Keluarga saya juga tahu. Terus akhirnya keluarga saya juga heran, loh katanya mau masuk seminari kok malah suka sama cewek, terus habis itu malah kagum sama cewek sih. Iya, sebelum jadi romo. Jadi puas-puasin dulu pacaran gitu kan, dulu mikirnya. Macam tak betul motifnya ya. Dulu berpikirnya seperti itu. Kemudian kalau tadi kan sebelumnya, ketika saya sudah masuk seminari menengah, saya juga pernah pacaran. Oke. Berarti Prat dulu sekolahnya di BM juga? Iya, betul. Juga ya, berarti aku juga di BM. Jadi aku tahu kisah-kisah jendela itu. Oh, namanya siapa? Merly. Diulang lagi. Gitu-gitu lagi. Aku jadi bingung nih. Tapi emang kisah cintanya kayak gimana sih, Me? Budaya cinta-cinta anak seminari sama anak aku kan awam juga sekolah ya itu, sebagai anak Budi Mulia yang teladan ya. Yeah. Mungkin dari sisi ini kan lebih pengalaman sebagai pelaku ya. Kalau aku kan pengamat aja. Sebagai korban.
Oh enggak, bukan. Kalau lo pengamat, gue apalagi outsider Iya kan, saya Recis juga ngamatin. agak jauh ya. Agak di spill ya. Enggak dong, enggak dong. Oke. Tapi emang dulu gimana? Tapi emang Frat, boleh ya, Frat, iya. waktu seminari? Soalnya Jadi kan waktu begini. zaman aku SMA tuh kayak, gak boleh ya sama anak seminari, gitu. Gak bongkar-bongkar. Itu Kan udah pindah seminarinya. Oh, ke Parung. oh, ke Iya, Parung. Parung. Gimana, Itu Frat? menjadi salah satu bagian pergulatan saya sih waktu dulu. Namanya hidup di dalam seminari, menapaki panggilan itu kan pasti ada Tantangannya ya. tantangan, situasi turun, naik, dan lain sebagainya. Kalau misalnya flat terus kayaknya nggak seru deh perjalanannya. Mhm. Maka harus, ya perlu ada lobang, perlu ada rintangan, gitu kan seru ya. Nah, waktu di seminari Stella Maris, saya tuh sebelum masuk, satu doa saya kepada Tuhan. Tuhan tolong jaga keluarga saya di rumah. Udah itu. Saya mau mempersembahkan diri kepadamu, tolong jaga keluarga saya di rumah. Oke. Ya sudah, saya berdoa seperti itu. Kemudian di tahun kedua, saya menjalani hidup di seminari, kakak saya sakit. Kakak saya yang pertama, perempuan itu. Sakit, terus saya agak kecewa sama Tuhan, dan itu sakitnya cukup parah. Tuhan, saya cuma minta satu aja kok nggak dikabulin sih. Ya saya kan udah mempersembahkan diri kepadamu, tapi kok kenapa doa saya nggak dikabulkan gitu. Lalu kemudian di tahun ketiga, nyata kakak saya yang pertama ini meninggal. Makin kecewa saya sama Tuhan. Udah akhirnya sempat berpikir, udahlah nggak usah jadi romo lah kalau kayak begini mah. Udah diselesaikan aja di seminari menengah, kemudian nanti setelah itu lanjut di jalan yang lain aja gitu. Akhirnya di situ karena niat saya sudah hilang, motivasi saya sudah hilang, saya memilih pacaran. Saya memilih pacaran, kemudian saya sudah mendapat restu dari orang tuanya, pokoknya udah berpikirnya jauh deh pokoknya. Masya Saya Allah, udah sampai restu orang tua ya, Syai? Tapi itu waktu seminaris, jadi Iya, seminaris. waktu Itu jadi kelas seminaris. berapa? Waktu kelas 3 SMA. Oke. Gitu. Orang tuanya pun juga sempat nanya ke saya, loh Damas, kamu bukan anak seminari, kok pacaran? Akhirnya saya jawabnya, ya saya masuk di seminari supaya hidup saya bisa lebih mandiri aja. Nanti setelah itu saya keluar kok tante, saya bilang gitu. Kayak sering denger gitu. Kayak nggak asing ya. Iya kayak nggak asing gitu. Aku kayak langsung throwback gitu. Oh pernah. Teman-teman aku. Oh teman-temannya. Aku enggak. Iya iyalah, iya betul. Pasti teman-temannya itu. Teman-temannya pasti. Iya, teman-teman pasti. Kok juga ada mayung. Lanjut. Oke, kemudian saya pokoknya sudah berpikir jauh deh. Saya udah kenal dengan keluarganya, lalu mantan saya juga udah kenal dengan keluarga saya, udah macam-macam. Lalu di seminari menengah itu kan 4 tahun ya. Jadi 3 tahun ngikutin kurikulum, 1 tahun ini untuk pemantapan motivasi. Nah, ketika saya mau selesai pada pemantapan motivasi, berarti di tahun-tahun akhir, tiba-tiba saya tuh mendapat ilham apa, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba pengen jadi romo. Di situasi saya masih pacaran dengan salah satu perempuan. Berarti panggilannya itu datang lagi ya? Datang lagi. Waktu itu ketika saya liburan, saya datang ke rumahnya, saya pamitan sama dia. Aku mau jadi romo. Langsung pak. Waduh. Digampar. Deh, kamu dukung. Shock berarti shocknya saat itu ya? Shock ya, saya ditampar, saya dipukul-pukulin di situ. Ada kekecewaan ya pasti. Iya, ya saya paham sih. Karena ya mungkin selama ini saya sudah menaruh harapan ke dia gitu kan, tapi tiba-tiba saya cut gitu kan. Nah, relate dengan Enggak. oh enggak kira. Lagi berusaha menempatkan diri sebagai POV ceweknya aja sih. Kayak, sekarang gue senyum-senyum aja nih, gue ngeliat kayak, oh ini. Aku juga ada rasa ingin kayak menjambak Iya, kayak gitu. jambak aja kali ya sekarang. Lanjut Dan ya udah waktu itu sih mantan saya sempat bilang kalau misalnya gagal kabarin saya ya. Astagfirullahaladzim. Katanya gitu, terus langsung bilang, loh kamu ngedoain aku gagal? Gitu. Enggak, mungkin kalau misalnya nanti gagal tolong kabari saya gitu. Gitu kisah cinta saya waktu dulu. Cukup ini ya, nggak menyangka ternyata sedalam itu ya. Tapi sekarang masih berkomunikasi dengan Mbak Mantan. Mbak Mantan masih berkomunikasi Dengan sebagai baik. teman dan Tapi sudah tidak menunggu lagi bukan? puji Kabari Tuhan saya. sudah tidak. Kabarin saya. Puji Tuhan sudah tidak. Oh, Dan ya
kan dia suka cerita-cerita ke saya, terus lalu konsultasi tentang selama kamu kenal sama aku tuh tipikal seperti apa sih gitu-gitu contohnya. Ya saya sih yang penting prinsip saya adalah saya mau mendukung dia untuk mempertebal hubungan dia dengan pacarnya yang sekarang gitu. Oke, mungkin di awal ada kekecewaan tapi lambat laun menjadi sebuah pertemanan ya yang baik kembali. Pasti juga happy juga ya nanti ketika frater bisa akhirnya jadi romo. Ya, kita doakan ya pokoknya segala yang terbaik. Benar. Dan menjadi seorang frater nih, frater Damas. Bagaimana sih cinta sejati atau cinta dari frater ini bisa tumbuh dari relasi antara frater dengan Tuhan dan frater dengan sesama frater gitu? Biasanya manusia itu kan suka butuh pembuktian. Ya, validasi ya. Butuh validasi. Ya, kita bisa lihat lah mungkin di film-film. Gak tau kalau di dunia nyata, biasanya kan perempuan yang minta pembuktian ya. Buktiin kalau misalnya kamu sayang sama aku gitu-gitu kan biasa di film. Tenang Mek, gue nggak. Aku juga biasa aja. Tangan lu udah ngebogem gitu. Enggak, Makin gue aja. makin pengen gue jambak nih ya. Ini diskusi kepala dingin. Damas tahu isi hati aku ya. Iya. Apa gitu pengen jambak tadi bener loh. Tenang, kepala dingin ya. Kepala dingin kepala bener. Ya biasanya kan manusia itu selalu minta pembuktian kan. Bahkan ke Tuhan pun juga seperti itu. Tuhan kalau misalnya bisa, tolong saya diberikan ini, tolong saya diberikan ini, tolong diberikan kebaikan, tolong diberikan apa segala macam. Tapi sebenarnya kadang manusianya sendiri yang nggak peka. Nah, kita sebagai cowok juga kadang kan suka gregetan sendiri kan. Ini udah gue kasih sayang, terus udah gue kasih cinta, tapi kok nggak peka sih gitu kan. Ya, Tuhan tuh sebenarnya udah ngasih berbagai macam hal cinta ke kita. Dari mulai kita bangun pagi, lalu kita bisa menghirup udara segar di hari baru gitu. Kemudian juga kita bisa beraktivitas, kita mendapat kesehatan, itu kan bukti cinta ke Tuhan. Lalu kemudian karena manusianya nggak peka, terkadang malah akhirnya membalikkan konsep bahwa kita tuh harus cinta sama Tuhan. Karena kita yang nggak peka, mana nih Tuhan, saya udah mohon-mohon, saya udah doa novena, saya udah ziarah 9 Gua Maria. Tapi kenapa Tuhan nggak ngasih? Sebenarnya Tuhan ngasih, cuman kitanya aja nggak peka. Yang padahal ketika Tuhan cinta sama kita, udah ngasih kita sesuatu, itu kan akan secara otomatis. Ini Tuhan, karena Tuhan sudah cinta sama saya akan memberikan cinta ini kepada Tuhan gitu. Sama kalau misalnya kita juga berrelasi dengan sesama pun juga gitu kan. Ini loh, karena kamu sudah baik sama aku juga tidak segan-segan untuk memberikan cinta ini ke kamu gitu-gitu. Timbal balik jadi untung rugi ya. Iya. Tapi kan itu lagi-lagi manusianya ini peka atau enggak. Kadang tuh ya karena kebaikan ini sudah biasa kita terima, nganggap bahwa itu ya udah, itu emang lumrah terjadi seperti itu aja gitu. Tidak mensyukuri bahwa itu adalah cinta dari Tuhan. Gitu sih. Perihal cinta Tuhan ini kan memang sebenarnya misteri, dan Tuhan tuh udah pasti ya cinta sama kita. Tapi kadang kan kita sebagai manusia yang namanya nggak bersyukur, ngedumel. Betul, kita cuma mikir diri kita sendiri. Bener ya. banget, kita fokus banget ke diri kita sendiri. Nah, aku menarik banget sama Frater Damas tadi bilang tentang kepekaan kita merasakan kasih Tuhan ya, dan jawaban-jawaban dari doa-doa kita. Menurut sepengalaman Frater Damas sendiri, gimana sih Frater cara kita merasakan untuk membuka diri dan peka terhadap jawaban-jawaban Tuhan tersebut? Perlu direfleksikan terus-menerus sih. Karena kalau misalnya kita tidak merefleksikan, kita tidak berpikir lebih dalam, kita tidak melihat apa sebenarnya esensi dari suatu peristiwa, itu akan susah menemukan cinta Tuhan memang. Dan ya sekarang fenomenanya yang terjadi adalah anak muda itu sulit berefleksi sebenarnya. Namanya berefleksi itu kan kita diam lalu membiarkan hati kita tuh berbicara, Tuhan juga berbicara, tapi masalahnya anak muda tuh sekarang susah diam. Benar. Susah diam. Jadi bukan dalam arti diam secara fisik ya. Bahkan ketika anak muda mau makan pun
harus sambil dengerin musik, harus Main ada HP. aktivitas, harus sambil nonton Nonton YouTube. mukbang. Biar lebih nafsu Makan habis makan. mukbang. Kenapa langsung disebut? Oh ya udah. Bahkan- Realitas sih. Bahkan ketika di dalam transportasi gitu, ketika naik ojek pun pengennya sambil beraktivitas Ya. apapun gitu. Jadi kesempatan untuk diam, hening, merenung, merefleksikan tuh terputus. Bahkan sebelum tidur. Sebelum tidur pun harus ditemenin HP dulu nanti sampai Scroll ketiduran. TikTok. Benar. Sampai HP-nya ngeliatin kita Bener. tidur kayak lo sehat kah gitu kan. Nah itu karena refleksinya kurang, waktu untuk berefleksinya kurang mendalam, kurang banyak. Jadi kepekaan akan cinta Tuhan tuh semakin minim sih, semakin tipis gitu. Cinta untuk anak dari anak muda gitu. Jadi penting banget ya untuk kita ternyata berefleksi diri ya. Ternyata nggak sebagai karena seorang imam perlu mendekatkan diri pada Tuhan, tapi kita sebagai awam juga perlu ya berefleksi Perlu banyak-banyak. setiap manusia pada dasarnya ya harus berefleksi ya, karena kan kita ciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan kita, harus ada konektivitas lah antar keduanya ya, Betul. brother ya. Bahkan dari pengalaman terburuk pun kita harus bisa dapat menemukan cinta Tuhan. Nah, ini Kadang yang berat sulit ya. itu. ini berat. Karena Ya. kan anak-anak sekarang kalau misalnya nggak dihadapin sama realita yang nggak sesuai sama ekspektasinya, Langsung kecewa, menyalahkan segalanya. langsung update di X. Gue kesel banget sama ini. Mana Tuhan gitu. Iya. Seakan-akan segala sesuatu itu terjadi karena ya memang Tuhan nggak cinta gitu. Tuhan nggak ada buat hidup kita. Betul, memang ya itu dari pengalaman buruk. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ada waktu untuk berefleksi, kita bisa memikirkan sebenarnya kemungkinan-kemungkinan apa sih yang akan terjadi kalau misalnya saya nggak merasakan keburukan ini gitu. Sama kayak gini, kalau misalnya kita nggak dapat pengalaman buruk, kita akan sulit memaknai pengalaman yang baik. Oh. Ya, maka sebenarnya pengalaman buruk itu penting supaya kita dapat lebih mudah memaknai pengalaman-pengalaman yang baik. Gitu. Kita akan sulit memaknai kesehatan ketika kita nggak pernah sakit. Maka biasanya ketika kita ngerasa sakit kan baru ngerasain tuh, enak ya dia sehat ya. Kok saya sakit gitu. Terkadang tuh ketika kita dalam keterpurukan baru kita merefleksikan tuh di situ suatu hal yang positif. Harusnya saya bersyukur tuh waktu itu saya bisa seperti itu gitu. Maka pengalaman buruk itu penting dan hendaknya juga dilihat sisi positifnya supaya kita dapat menemukan cinta Tuhan di situ. Gitu. Sepakat. Bener sih kalau misalnya manusia ya dikasih enaknya doang, hal yang baik terus ya. Bener, kayaknya kita nggak akan pernah jadi tambah nggak bersyukur dan akhlakless deh. Iya, Iya malah kan? kita jauh ya dari Tuhan. Keenakan gitu Iya, ibaratnya. justru pengalaman buruk tadi itu malah bikin kita mengenal dan mau merasakan kasih Tuhan lebih Justru dalam dari lagi. pahit lebih banyak belajar ya. Mm, Benar-benar. Gak harus semua pengalaman atau peristiwa hidup itu menyenangkan ya. setuju. Ibaratnya seperti golok gitu ya. Seru banget. Kalau misalnya golok gitu, kalau misalnya nggak dipanasin dulu, dia nggak ngerasa diasah panas, ya. nggak diasah, nggak ditempa tuh nggak akan menjadi sesuatu yang berguna gitu. Makanya tempaan lalu rasa panas dalam diri kita tuh juga penting supaya kita semakin mudah terbentuk, makin berguna buat orang lain gitu. Amin. Amin ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Amin. Aku percaya nggak? Kepanjangan. Pak Damas, tadi kan sempat termention ya kalau misalnya perjalanan jadi Romo itu lama sekali. 12 tahun itu 12 rata-rata tahun. berarti ya? Iya, sekitar 12 tahun. 12 tahun tuh lama banget, udah dokter, udah jadi spesialis kali ya? Udah dapat gelar. Iya, itu gimana sih Frater? Kan Frater lagi menjalani dan sedang berproses ke arah sana ya, menjalani 12 tahun ini. Gimana cara Frater untuk tetap setia untuk berkomitmen pada panggilannya? Mungkin ada kejadian-kejadian kah yang rasanya tuh ada pengalaman pribadi Frater dengan Tuhan sendiri gitu yang menjadikan motivasi Frater untuk terus maju sampai nanti menjadi Romo, amin. Amin. Itu Amin. dulu, saya aminin dulu. Oke. Kalau pengalaman saya yang membuat saya semakin kuat gitu ya tadi ya pertanyaan. Kalau misalnya pengalaman saya yang membuat semakin kuat tuh saya selalu melihat ke belakang sih. Jadi kalau misalnya saya ngerasa lagi surut gitu, motivasi saya lagi surut atau mungkin lagi nggak mood untuk ngejalanin panggilan, saya ngeliat ke belakang dulu. Saya udah ngelakuin ini segala macam. Udah itu sejauh ya. ini loh saya ngelakuin.
tapi mosok saya tinggal gitu aja gitu. Kalau ngelihat dari pengalaman pribadi. Tapi kalau melihat relasi dengan Tuhan, menurut refleksi saya, karena cinta saya mungkin sudah besar gitu ya ke Tuhan, sudah tanpa alasan lagi sih. Jadi saya sekarang berjalan untuk di jalan ini sudah tanpa alasan aja gitu. Karena kalau misalnya cinta tetap ada alasannya, cintanya kurang mendalam menurut saya. Contoh misalnya dalam suatu pasangan gitu ya, aku cinta ke kamu karena kamu baik, karena kamu pintar, karena kamu ini beda, ada syarat-syaratnya tuh, itu kurang mendalam. Tapi kalau misalnya ada orang yang aku cinta padamu karena apa ya? Yang Pokoknya aku cinta, ya, yang sulit dijelaskan, itu cintanya udah mendalam sekali itu. Nah sama mungkin saya juga berpikirnya seperti itu. Sekarang saya berpikir kenapa ya saya mau jadi Romo ya? Saya nyari-nyari juga agak susah kriterianya kenapa saya mau jadi Romo gitu. Ya akhirnya selama ini saya melihat bahwa ini panggilan saya gitu. Emang saya sudah ditempatkan di sini dan Tuhan pasti udah memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Jadi kunci saya hanya tinggal setia aja gitu. Percaya aja lah ya sama Percaya jalannya aja. ya. Betul. Frater, bicara soal anak muda lagi ya, yang penuh cinta, masih bingung akan panggilan dan masih bingung akan peziarahnya. Gimana sih cara mereka mengisi hidup di bumi ini? Ada nggak sih tips buat kita nih sebagai kaum muda untuk kenal akan panggilan kita? Kenapa gitu? Karena supaya di kemudian hari ketika kita menjalani pilihan itu, kita tuh nggak nyesel-nyesel banget gitu. Kita nggak ada di state yang harus menyalahkan pilihan kita gitu. Ada tipsnya nggak sih sebenarnya, Frater? Yang perlu ditanam dulu dalam diri kita tuh yang pertama adalah setiap pilihan tuh pasti ada konsekuensinya. Pasti ada plus minusnya dan itu nggak bisa nggak bisa dihindarkan lah. Pasti ada nih ya, kayak saya nih. Saya memilih panggilan seperti ini, konsekuensinya saya harus meninggalkan orang tua, kemudian saya harus hidup sederhana, saya harus apa segala macam. Itu ada konsekuensinya. Dan sama, pilihan-pilihan yang lain pun juga punya konsekuensi-konsekuensinya. Dan kalau misalnya cara menemukan pilihan yang tepat, tergantung dari kira-kira aku bisa nggak ya naruh hati di situ gitu. Jangan sampai saya nggak bisa naruh hati karena entah disuruh sama orang tua kah atau mungkin ikut-ikutan teman. Karena kan terkadang orang muda itu sekarang kecenderungannya FOMO ya. Benar. Betul. Fear of missing out ya. Takut ketinggalan sama yang lain ya. Lihat circle gue ke sono, gue ikut ke sono. Circle gue ke sono, gue ikut gitu-gitu. Akhirnya ya dia nggak bisa naruh hati gitu. Karena cuma sekedar ikut-ikutan aja ya. Nanti ketika teman-temannya bisa fight dengan pilihannya, dia sendiri nggak bisa karena ikut-ikutan, ya itu akhirnya ngedumel. Maka ikutin kata hati, jangan ikutin kata teman. Karena ya kita sendiri yang menjalani gitu. Kita nggak selalu bersama dengan teman itu terus kok gitu. Jadi itu pentingnya berefleksi supaya kita dapat menemukan suara hati kita tuh arahnya mau kemana, supaya kita akhirnya bisa ngikutin pilihan kita mau kemana gitu. Jangan FOMO yang penting. Dan harus berani tampil beda juga. Kadang kan orang takut, anak-anak muda zaman sekarang tuh, gue pengen kayak begini, takut dikata-katain, padahal itu kata hatinya dia. Cuman akhirnya terkendala dengan ya situasi zaman sekarang itu, FOMO itu. Gitu. Ntar rambut gue mohak. Jangan. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Oh, Mungkin iya. itu kata hatinya dia. Kan? Iya. Tapi Udah enggak, bukan. pertanyaannya Iqra, apakah itu sesuai kata hati kamu? Nah kan itu bercanda. Itu berarti Takut ditagih. Iya Soalnya kalau makanya. iya, aku akan lagi kamu reminder tiap 1 minggu sekali. Oke, enggak itu bercanda aja guys, bercanda. Jadi penting ya berefleksi itu Benar. ya. Kita doakan ya semoga Frater Damas berarti lancar sampai Lancar menekuni panggilan hidupnya. Amin. Jangan lupa undang-undang
ketika Gak apa-apa nanti. sih, gak apa-apa. Kita doain aja Doain yang terbaik ya. Ntar diundang deh Igno, siapa Mbak Merlin. Kita bikin podcast di sana live. Live ya, Biar semua live. cerita. Eksklusif. Iya. Ini pas banget ya lagi tahun jubileum Betul. juga ya, No, lalu tahun pengharapan. Dan aku ternyata dapat pencerahan baru ya dari Frater Damas kalau misalnya perlu banget nih kita sebagai anak muda di tengah hiruk pikuk dunia yang bak big-book itu berefleksi, ambil jeda untuk diri sendiri. Betul. Dan jangan lupa banyak bersyukur ya. Benar. Dan memang kan di tahun pengharapan ini atau jubileum ini gereja itu memfokuskan pada remaja dan lansia. Benar. Nah, di sini kita highlight dulu yang teman-teman remaja, di mana ya remaja sesuai tahun jubileum diharapkan untuk menjadi remaja yang berpengharapan. Salah satu remaja yang berpengharapan yaitu adalah remaja yang mau bersyukur setiap saat dan mau berefleksi, begitu. Dan jangan lupa, anak muda itu harus punya harapan. Yes. Betul. Karena nggak punya harapan, akhirnya timbullah FOMO itu tadi. Maka Benar. harus punya harapan supaya ada tujuan yang sebenarnya gue tuh mau kemana sih? Oh harapan gue mau ke sana, ya udah, gue tinggal ngikutin arah gue ini nih, teman gue mau ke sana, biarin pokoknya saya mau ke sini gitu. Jadi penting buat teman-teman anak muda supaya punya pengharapan, punya tujuan yang jelas, begitu. Kemana? Arah hidup saya tuh mau dibawa kemana itu harus punya, gitu. Setuju banget. Jadi abis nonton podcast ini, senior teman cerita di rumah jangan lupa untuk berefleksi, ambil jeda nggak apa-apa untuk makan sambil berefleksi juga ya. Jangan makan Betul. sambil nonton YouTube terus. Iya, jangan nonton mukbang aja terus Iya, ya. kita juga harus ada me time-nya. Me time-nya juga bukan sekedar happy-happy diri sendiri, tapi juga berbicara ya. Ini isi hati kita mau apa sih, kemana? Tuhan mau bawa kita kemana sih? Betul. Kemudian bersyukur tadi. Benar. Dan punya pengharapan. Dicatat ya teman cerita, Catat. itu yang bisa teman-teman lakukan untuk mengisi tahun jubileum. Yeay. Yeay. Ini mulai tegang ya pertanyaannya, tegang. semakin belakang semakin serius Semakin ya. serius ya, gak ada ketawa-ketawa, dikit Nggak aja ada, iya. ketawanya. Ketawa kecil. Iya, ketawa kecil. 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 Jadi karena kita tadi sudah main otot ya tadi ya, main otot, duduknya udah tadi tegang banget Iya, nih. Iya, betul. Kita mulai cakep. perenggangan ya, Yes, perenggangan setuju. badan-badan kita direnggangin dulu karena kita masuk ke segmen Mama, main bareng teman cerita. Main apa sih No kita hari ini? Main apa ya? Kita Dengar-dengar ada pilihan ya? Ada Iya. pilihan baru karena season baru. pilihan baru. Kalau kita tradisinya lumayan agak banyak nih Frater. Jadi kita tuh punya opsi games tuh terlalu banyak. Kita tuh ada opsi A sampai opsi E. Oh. Gitu. Kayak pilihan ganda di sekolah-sekolah aja. A sampai E. 1.300 pilihan nggak? Oh enggak, ya A Belum sampai E sebanyak aja. itu ya, belum Iya, sebanyak belum itu. sebanyak itu. Oke, kira-kira nih dari paket A sampai paket E, kira-kira mau main games paket apa? Ini akan menentukan nasib Frater satu segmen ke depan. Iya. Waduh, Yes. Tenang aja Frater, nggak sampai ke panggilan hidup kok. Oke, nggak ya. Ini doang aja. jadi saya suruh milih Kita kita satu geser-geser A dulu sampai ya. E Benar. pilihannya. Iya. Nanti Ibu Pidi akan memberikan permainan ke sini. Dari tim kreatif nanti. Yes. Oke, boleh call all friend dulu? Oh, nggak bisa. Oh, nggak ada. Nggak ada, main nggak ada. call. Kita nggak ada segmen Coba Manggil teman-teman siapa? cerita komen di bawah, saya harus pilih nomor berapa? Ini nggak live, Oh, nggak live ya? nggak bisa. Oh, kirain live ini. Tapi ini bisa jadi referensi buat mungkin season Next ya. ke depannya kita ada. Tapi harus sama Frater Damas lagi karena dia mencetuskan harus bertanggung jawab. Jadi harus ada pertanggungjawaban gitu Benar. ya. Nah, Ayo kira-kira Kira-kira mau A dipilih sampai E mau yang mana nih? dari kancing baju sih Gak ada anulir ya, gak ada. Sampai C sih katanya. C. Oke, ya. Ibu Oke, Pidi. tim kreatif alias Ibu Pidi. Yes. silakan. Wow, permainan baru ternyata ya ini ya. Mungkin boleh Wih. dibantu Kakak Igno. Oh. Dari Bingung. tim kreatifnya aja bingung. Yes. Terima Aduh. kasih tim kreatif. Yeay. Ada bel, Ada wajah. Ada wajah. ada kotak-kotak tuh ya. Ini gimana Apa cara sih? mainnya? Oh, Ada jadi dadu. ini kita main namanya face changing expression. Enggak, kayaknya tadi saya mau milih berapa aja pasti diambilnya nih ini kan. Oh, enggak. Ini kita real. Berarti Real ya? Ketahuan, Frater gak pernah nonton. Kita ada 5 permainan berbeda. Dan ini yang terbaru. Iya. Namanya face changing expression. Face changing expression. Yes, jadi cara mainnya adalah nanti kita akan diberikan masing-masing dadu.
Aku yang merah, Aku yang Frater kuning. nanti yang ungu. Maaf. Ini nggak ada rulesnya sih warna apa, cuman pengen aja warna kuning. Gak ada. Karena aku suka warna merah, Merin suka warna kuning, dan kita cuma ada satu warna ungu. Ya udahlah, Frater deh. Oh iya boleh Kartunya nggak mana apa-apa. sih? Nggak Iya, apa-apa. Oh ini ya Allah. Jadi Ini nanti boleh jadi footage nih. Lucu soalnya dia nyariin dari tadi. nanti kita akan ambil. Nanti kita mulai dari Frater Damas ya, karena sebagai ini ya narasumber kita hari ini ya. Nanti ambil, nanti nih di isinya ada ekspresi wajah. Oke. Mungkin kita kasih lihat Wajah. dadu-dadunya ya. Mm-mm. Jadi di dadu-dadunya tuh ada potongan expression gitu. Tuh kayak ada mata, terus kayak mana mulut? Nih ada mulut, ada Banyak hati. pokoknya. Nah, jadi nanti Oh, gini. di dalam kartu itu, di baliknya itu ada semacam ekspresi. Nah, kita Oke. disuruh untuk Beda-beda ya. menggabungkan si dadu ini untuk membentuk ekspresi yang diinginkan di kartu itu. Oke. Frater. Jadi, Random. siapa yang tercepat dia menekan bel dulu. Jadi nanti kita berebutan. Awas aja sampai rusak ya. Ini baru soalnya. debut Masa harus rusak. season baru langsung Ini rusak. bunyi kan? Iya, Oke. bunyi. Koyan. Ini kita mulai Penjaga. ya. Iya, Penjaga. penjaga. Kita mulai. Mm-mm. Oh, kartunya beda lagi nih. Iya kan kita. Kartunya. Oke, diacak ya. Silakan Frater Damas Datang. duluan mengambil kartu, taruh di tengah. Nanti hitungan ketiga kali Ibu Pidi ya. Baru kita mulai. Kita takut kalah. Berarti saya ngelihat sendiri dulu kan? langsung di tengah. Sendiri aja dulu lah. Gak usah ya, langsung ya. Langsung aja. Oke, 1, 2, 3. Tiga. Oke, udah dapat semua ekspresinya ya. Udah dapat ya. Mungkin Ibu Pidi boleh bantu hitung, kita udah. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ya Allah, susah. Bismillah. Bismillah. Erin. Aku Emang udah? duluan, udah. Yang orang kedua. Aduh. Orang terakhir ambil kartu. Orang Kita suka terakhir nih ambil kartu. kalau yang ini. Kita belum bilang kalau orang terakhir ambil Oh iya, kartu. jadi Frater kalau misalnya orang terakhir, Ini kan- baru ini contoh ya teman-teman ya. Enggak. Cara bermainnya seperti ini. Jadi ini kita baru mau mulai main nih. Ya udah, ya udahlah kita berjiwa kesatria ya di Iya, sini ya. Kita, Terima ya kasih udahlah loh. ya. Tidak takut Terima kalah. kasih loh. Kita minta maaf aja sih ke Frater Nggak ya. apa-apa, Kita nggak belum apa-apa. kasih tahu briefnya. Jadi Apa kalau tadi? misalnya kalah, Frater Ambil nanti kartu. ambil kartu. Ada kartu berdialog sama kartu Bercengkrama. bercengkrama. Nanti ini Gitu. isinya biasanya sih pertanyaan-pertanyaan maut ya. Mm. Yang harus dijawab oleh si yang kalah. Tenang, tapi ini bukan Dijawabnya pertanyaan buat setelah di surga. syuting. Oh enggak. Oh enggak. Enggak, harus Itu saya main harus game di sama. mana itu ya? Oh, bukan di sini, mungkin di yang lain ya, yang di lain ya. Ya pokoknya kartunya gini lah. Pertanyaan-pertanyaannya bombardir Oh, biasanya. pokoknya bagus lah Oke. pertanyaannya untuk berefleksi. Suka berefleksi. Iya, suka berefleksi kok. Cocok. Pijat refleksi. Tentang politik itu enggak kan? Oh enggak. Kita juga takut. Kalau itu yang di sana, Takut yang di besok. sana. Oh, di sana. Itu yang di sana, kita enggak. Kita yang jangan-jangan aja. Berarti kita ulang nih. Ternyata salah tahu. Oh iya salah, woy. Lagian juga salah. Ya udah nggak apa. Udah. Tau gak tadi posisi mulutnya bukan yang itu, yang melet tadi. Tau gitu. Ih, mikirin apa, Frater? Kan gak melet. Iya. Oh iya ya? Igno aja kali yang lanjutnya. Ya udah, yang oke. ambil. Apakah tangan saya bau? Oke. Ih, langsung taruh tengah. Curang banget. Kiwil. Oke. Oke, siap ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Merlin. Igno. Kalah. Ini belum berapa nih? Ini tuh, gitu. Yeah. Oke. Karena kita udah tahu Itu siapa yang contoh kalah ya teman-teman ya. Kayaknya contoh nggak sampai 2 kali ya. Sekali mah tadi benar. Jadi Frater mau pilih yang bercengkrama tuh berdialog. Jujur nih. Li ya, gini gak sih? Iya, benar kok. Iya bener kok. Sesuai tuh. Iya, sesuai. Kan tadi yang awal kan. Iya kan? Frater. Frater, oh, Iya. Udah lah, gak bisa Udah lah, mengelak Frater. lah. Ini soalnya kita Udah aku udah lah. belajarin seharian. Oh. Masa kalah aku kalah lagi? Jadi Kalau mau gua yang berdialog atau yang Spill bercengkrama? dapurnya gue spill. Saya coba berdialog. Oke, Berdialog. berdialog. Kita mix dulu ya. Sama Kayak kok. almarhum Bapak Paus ya, berdialog antaragama, Anjay. interface. Oh. Dialog antaragama. Des.
ditunjukin dulu ke kamera. Langsung tunjukin Kayak ke review kamera. beauty Yes. yang sini. Nah, hari ini Frater pakai Sunscreen. Oh, belum. Ini pertanyaannya gampang sih. Dan berhubungan banget lagi sama Frater. Oke, langsung saja dibacakan pertanyaannya. Akhir-akhir ini sering doain siapa dan isi doanya apa? Tidak menerima jawaban Paus Fransiskus ya. Nanti dibilangnya Oh, doain iya Paus ya. Fransiskus. lagi ini juga ya masa berkabung. Ya, akhir-akhir ini saya sedang mendoakan orang-orang yang ada di sekitar saya dan saya sendiri, kebetulan saya juga adalah orang gitu ya. Jadi Ya, saya Mas. dan orang-orang di sekitar saya dan isi doanya adalah supaya saya dan orang-orang sekitar saya itu bisa tetap terjaga dalam naungan Tuhan, tetap diberkati sama Tuhan, kemudian juga tetap bisa menghidupi semangat panggilannya. Itu sih doa saya. Amin. Jadi kita Tuh, gilir gak sih? amin. Apa? Kita juga jawab gak sih? Enggak. Jawab. Jawab. Enggak. Tadi saya lihat di YouTube Ih, gitu. Frater di sini Tadi tuh saya pendatang lihat di baru. Jangan atur-atur kita ya. Gesek dulu ya, Mas. Lanjut. Lilit. Saya lagi hidup ini ya. Oke, Merlin belum ya berarti. Aku ya yang ngambil ekspresinya ya. Semoga gampang ya Tuhan. Tada. Kok susah banget. Ini kayaknya dibalik Gini ya teman-teman ya bentuknya ya. Oke. Oke. aneh banget. Udah mulai padam. Terlalu ambisius. Soalnya ininya sama, jadi kayak main balik aja tuh. Oke. Tinggal cari atasnya doang. 1, 2, 3. Ya Allah, jangan cepet-cepet guys. Ibu Vidi, jadi siapa ya? Kebalik. Oke. Ih salah. Makanya salah. Smart. Aing mah smart. Aing Siapa mah. Ibu Vidi dia kan? Atau masa kita yang jawab? Jadi mau kartu yang mana? Demi apa? Halo, iya udah pulang nih. Pulang nih. Gak bisa. Ini soalnya udah kita kunci, gak bisa keluar. Aduh, tolong saya desekap di sini. Iya, sampai segmen ini berakhir ya. Karena tadi berdialog kayaknya bercengkrama aja kali ya. Setuju, ide bagus. Oke. Ini ada tagline ya, berteman baik melalui permainan. Oke. Oke. Oke, diacak dulu. Diacak dulu supaya misterius. Langsung tampilkan ke kamera. Iya, seperti yang tadi. Oke, teman-teman, aku dapat ini nih. Yes. Wah, pertanyaannya indah sekali. Wah, ini pertanyaan baik. Silahkan dibacakan. Agak menghela Pertanyaannya, nafas ya. kamu baik-baik aja kan hari ini? Jawabannya tidak. Karena saya kalah game. Oh, tenang ini kan. Enggak, saya baik-baik aja, puji Tuhan. Puji Tuhan saya baik-baik aja. Ada hal baik yang terjadi. Hari Mas ini Ikno aman? aman, Baik-baik aja? Aman, puji Tuhan. Mbak Merlin? Aman banget. Baik. Aman banget. Oke, Apalagi ketemu puji Tuhan. frater aman. Aman banget. Yes. 2-0 hari ini kita semua. Semua kru baik-baik aja kan? Baik. puji Tuhan. Ya, teman-teman pokoknya nggak ada yang semuanya. terpaksa, nggak ada yang Nggak ada yang ngantuk. terpaksa. Excited Pakai headset di semua. pojok juga nggak terpaksa. Oke. Semuanya baik-baik aja teman-teman di sini. Nega. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Frater Damas sudah ngasih banyak kita hal insight baru ya hari ini ya. Dan kegembiraan hari ini Yes. ya buat kita semua. Di sini telah hadir bersama kita botol Komsos. Apa tuh botol Komsos? Botol Komsos adalah botol yang dibuat dari Komsos. Wow, nanti kita sini mau Besti. Ya nama siapa suruh nama botol Komsos? Ini namanya botol Komsos. B-nya apa? Oh nggak ada. Oh, gak ada. Panjang itu. Gak ada. Oh, Akronim Nggak gak ada. ada. Karena kan saya kan tahunya kru di sini kepanjangan, tuh kepanjangan sangat nggak ada, kreatif ya. Oh kita lagi gabut Iya, kreatif makanya lagi saya kira gabut. tuh Tapi kalau- ada ininya, ada kepanjangannya apa. Nanti kita langsung tulis di sini di layar ada, Iya. langsung ada. Atau Bo-nya apa? Bogor. Bogor. Tolnya Tol Cipularang. Tol Cipularang. Gak ngerti. Oke. Gak ngerti Prater, gak ngerti. Maaf, lagi gak mau. Lagi gak mau. Gak enak ya Maaf tiba-tiba ditembak gitu, gak enak ya.
Oh jadi gini dari tadi. Tolong aku tuh. Tolong aku, Ya. Bogor tolong Jadi, aku. Frater di dalam botol ini jangan digesek. Ya, jangan Oke. digesek. Di sini ada berbagai warna menunjukkan berbagai ekspresi gitu. Jadi ketika Frater mau ngambil isi nih dari botol Kamsos ini, misalnya Frater dalam keadaan marah, Mungkin Gak marah ya. dong. Mungkin lebih Waduh. Gak mungkin dong. Kalah Enggak. tadi masa marah, gak dong. Enggak dong, enggak mungkin marah. Kalau misalnya marah ambil merah, tapi di sini bukan merah ya, pink. pink, oke. Ya Menyesuaikan merah warna muda. kertas HVS. Ya, Oke. terus kalau oranye kuning, hijau apa nih? Hijau. Enggak, hijau oranye putih. kuning, kuning bahagia gitu. Cara Oh, iya. bacanya gini Mas, saya ajarin Mas. Sini Mas, saya ajarin Mas. Iya, iya. kita ganti MC ya. Kita ganti MC. Sini saya ajarin Mas. Oranye atau kuning untuk bahagia. Iya, betul. Hijau untuk capek. Jadi Frater gimana nih hari ini Iya. perasaannya? Sedih sih. Perasaannya enggak dong, yang kuning dong. Yang bahagia kuning. dong. Bahagia. Agak best seller ya, jadi ngambilnya agak susah ya. Nih, kita bantu aja ya. Oke, Nah, itu udah kuning. ambil, udah kan. Boleh Oke, diambil yang dilihat kuning terus dan dibacakan saja. Ini pesan Itu dari ada kita untuk iya, Frater. ada pesannya di dalam. nasi bebek 3, berapa des? Gak Karet mungkin. 2. Gak mungkin kita nulis kayak gitu kan. Oke, Pelanggan. Pelanggan. Apa sih? Nggak jelas. ini dibacakan nih. Bacakan. Ini dibaca. Maksudnya rahasia-rahasiaan. Oke, tolong ya. Langsung Di zoom ya, langsung di zoom, Di zoom ya. guys. Kebahagiaan selalu terlihat kecil saat kamu memegangnya. Tapi ketika kamu melepaskannya, kamu baru sadar betapa besar dan berharganya itu. Teman-teman, semangat yuk. Ini acara apa sih? Tolong abis itu di fade to black. Footage-nya bagus. Ya editornya keren lah, pasti bisa lah. Yes. Langsung ini masuk ke tren TikTok yang kata-kata hari ini. Iya, kata-kata ini ya. Langsung muncul pemandangan di Swiss gitu. Selain Komsos yang mau berbicara sama Frater, Ada lagi kita. ada juga Papi Jesus mau berbicara sama Frater langsung dari kartu ini. Kita Oke. free access ke sana. Karena kartu ini pre-order 1 tahun. Mm-mm. Langsung dari surga. Mm-mm. Kita Grab Express. Kita Express. Nyebut brand nggak boleh. kita nggak disponsori. Oh iya, sorry. Hmm. Jadi silakan Frater dipilih mau mendengarkan pesan apa. Biasanya yang ini semua teman cerita yang datang tuh relate banget. Biasanya relate. Silakan. Oke. Ini kita Nanti masih sistem digosok. gosok ya. Kita masih sistem konvensional. Ya. Soalnya belum update sistem di surga ya. betul. Ini kayak ada minyak-minyaknya nih, habis buat apa ya? Iya, biasalah. Biasalah. Minyak Kerja dewasa. kerja keras ya. Kerja Habis keras. kerja keras. Oke. Kegiatan dewasa. Biasanya ini semua teman cerita pada relate. Relate ya. di bagian sini. Karena biasanya ini isinya ayat Alkitab. Gak ada Semoga- kata coba lagi. Masa Tuhan ngasih kata coba lagi? Iya, nggak mungkin. Gak mungkin. Nggak pernah gagal ya. Oke. Kelas. Boleh yang lebih rapi, Fran. Mohon maaf, temen saya ada OCD ya. Saya OCD. Saya mulai kayak bisa nggak sih? Bergejolak ya. Kayaknya udah rapi ya, Bu. Aman ya? Udah ya? Aman, udah Aman, udah kebaca, aman, udah kebaca. approve. Igno approve ya, Igno approve. Silakan dibacakan. Saya masih kurang rapi, sabar. Oke, sekarang gantian yang OCD. Jiwa ya. kebalikan OCD Oke, apa oke. sih? Nah itu mulai, gue udah mulai mau marah. Gak apa-apa dibaca. Langsung dibaca. ditunjukin atau dibaca? Langsung baca aja. Oh, dibaca. Nanti Langsung bakal pop kamera up. zoom. Background diganti. Ini langsung ada back sound ya, nanti diedit ya. Teman-teman, Tuhan berbicara kepada saya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama teman-teman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Best. Stop. Tiba-tiba jadi Komsos Worship. Ya, Komsos Worship. Ini Frater boleh bawa pulang. Gimana nih, Frater relate gak dengan kata-kata Papi Jesus melalui kartu ini? Betul, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena Tuhan tuh ngasih kepada kita waktu-waktu yang terbaik. Dan kita juga harus bisa ngasih waktu ke Tuhan. Tentunya waktu Iya. yang terbaik juga. Bersama-sama teman-teman. Waktu Tuhan Bukannya udah pada males, bukannya udah pada males. yang terbaik. Suaranya ngalor ngidul ya kemana-mana nih. Gak apa-apa, kan intinya tetap memuji. Oh iya. Walaupun suara Nanti ngalor kita ngidul. tempel aja sama rekaman yang awal ya. Iya, lebih better ya kayaknya Yes. daripada
Gitu. Kalau menghabiskan waktu di sini gimana nih Frater perasaannya? Iya, seneng gak hari ini? Wah, Frater sangat kesini? bahagia sekali teman-teman, sangat bahagia karena di sini saya bisa membagikan pengalaman saya secara pribadi ke Mas siapa tadi? Mas Saiful. siapa coba? Siapa sih namanya tadi Mas? Mas Igno, kemudian Mbak Merlin dan ke teman-teman yang Aziza. lain. Puji Tuhan. Karena ya apa ya mungkin dengan cara seperti ini teman-teman anak muda juga bisa menemukan panggilan yang tepat. Intinya Kata-kata hari ini Oh, guys. kata-kata hari ini. Kata-kata hari lagi. ini. Seneng ya? Teriak lihat ya. Kayak Nanti kita nyaman di kasih depan wadah kamera. Satu kamera deh ya buat bikin konten ya. Oke, pada intinya teman-teman muda teruslah berjuang sampai kata mudah-mudahan berubah menjadi puji Tuhan. Amin. Dan jangan lupa menabung. Oke, mantap Oke, Besti. terima kasih. Terima kasih Frater Dama Frater sudah Dama hadir sudah hari ini. hadir. Seru ya, Frater ya? Puji Tuhan sangat seru. Seru. Amin deh, semoga keseruan ini bisa nyampe nih ke teman-teman cerita di, Di luar rumah. sana. Bener banget. Karena itu jangan lupa selalu saksiin Siniar Teman Cerita Cerita. setiap hari apa, Mek? Tiap hari Rabu jam 7 malam. Ikan hiu, ikan kerabu. Cakep. We love you. See you. Terima kasih Frater Dama.